Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Health on Top dan sudah bersama kami narasumber kita hari ini yaitu Kak Aryo Pratomo sebagai anggota JKT_CC. Halo Kak. Halo. Lagi sibuk apa nih sekarang nih? Hah? Lagi sibuk apa? Sibuk. Ya, biasalah, sibuk ya kerja juga, olahraga juga. Oke. Main sepeda juga. Gitu. Lebih banyak waktu di rumah ya? Apa udah kembali normal bekerja? Saat ini ya banyak kerjaan yang kita kerjakan dari rumah sih. Oke. Sejak PSBB ya. Oke, kita langsung masuk nih tema kita nih tentang olahraga bersepeda. Nah, untuk Arya sendiri awal mulanya tertarik sama olahraga sepeda tuh dari mana sih dan sejak umur berapa mungkin? Kalau sepedaan sih emang udah lama dari zaman SD dulu ya, udah sepedaan sama teman-teman. Tapi kalau emang serius terjun di road bike, ya awalnya mungkin sekitar 3 tahunan yang lalu lah ya. Diajakin teman udah ada yang duluan main sepeda, terus diajak saya, akhirnya kecemplung deh, gitu. Ada nggak olahraga lain mungkin selain sepeda? Atau memang fokusnya dari dulu, dari semenjak SD suka sepeda dan mungkin ada hobi lain? Enggak juga sih, olahraga sih apa aja ya. Lari juga, saya main tenis juga. Oke. Banyak, ada beberapa olahraga yang saya jalani. Cuman saat ini memang lebih banyak saya fokus di sepeda. Oke, ngebahas tentang sepeda pasti berhubungan juga sama komunitasnya nih Kak, JKT_CC ya Kak ya. Nah, ini mulai terbentuknya itu sejak kapan sih Kak? JKT_CC sendiri itu sebenarnya terbentuk sekitar 3 tahunan yang lalu ya, 2017 lah. Tapi orang-orang di dalamnya itu memang mereka sepedaan sudah lama, dari sekitar 2014an tuh udah mulai goes gitu. Cuman nama JKT_CC sendiri, Jakarta Cycling Community, itu memang dicetuskan 2017. Jadi sampai sekarang udah berapa? 3 tahunan lebih lah ya. Oke. Ya. Ada base campnya di mana nih? Mungkin bisa ngumpul atau kopdar gitu biasanya? Di mana? Kalau base camp, kalau komunitas sepeda sih sebenarnya kita base camp cuma tempat start aja ya, pagi-pagi ya. Itu kita memang start itu di Senayan City. Ya kalau finishnya kita bisa macam-macam sih, kita tergantung diskusi aja. Karena yang jelas kita finish biasa di kafe sambil ngopi gitu. Cuma kalau untuk kopdar sih itu random, itu bisa di mana aja. Oke. Visi misinya dari JKT_CC sendiri apa nih Kak yang bisa bikin orang-orang nih jadi kayak konsisten nih untuk ikut mungkin ridingnya, goesnya, apa nih Kak? Ya yang jelas Jakarta Cycling Community itu memang kita mencoba untuk menjadi sebuah open community ya, atau komunitas yang memang siapa aja boleh join. Jadi memang semua yang bersepeda menggunakan road bike atau sepeda balap yang memang tinggal di Jakarta, itu kita welcome untuk goes bareng, itu aja sih. Jadi kita memang bukan klub, kita bukan close group gitu ya, memang sesuai dengan namanya, itu open community atau ya komunitas sepeda di Jakarta aja jatuh. Kira-kira begitu sih. Berarti untuk anggotanya sendiri untuk saat ini nih masih di sekitaran Jakarta atau masih inner circle Jakarta aja atau udah ada nih dari beberapa kota di luar Jakarta? Campur. Jadi memang mayoritas memang yang tinggal di Jakarta. Tapi juga banyak teman-teman yang katakan dari kota lain gitu ya, dari Bandung lah, dari Surabaya atau dari mana yang memang pas lagi kebetulan main di Jakarta, itu guys bareng sama kita juga banyak. Tapi untuk yang daily basisnya memang 90% lebih memang stay di Jakarta sih. Oh, oke. Nah nih, selain sepedaan aja, ada nggak mungkin aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan sama JKT_CC sendiri? Kalau untuk aktivitas kita pure cuma sepedaan aja sih. Kalaupun ada aktivitas yang di luar itu sebenarnya kita nyebutnya off saddle ya. Jadi maksudnya ya antar sesama member aja, nggak yang officially kita organize gitu. Oke. Nah, biasanya kalau misalnya rute sepeda nih, goes-goesan gitu, dilakukan misalnya biasanya mungkin kalau nggak Sabtu weekend ya, Sabtu sore atau Sabtu pagi, tapi mostly biasanya Minggu pagi ya. Nah itu kemana aja sih, Kak Aryo?
rutenya dan berapa kilo Kalau paling jauh nih kalau kira-kira? rute kita memang kita officially itu kita mengorganize hari Rabu, hari Jumat dan hari Sabtu. Oke. Hari Rabu dan Jumat itu kita rutenya itu sekitar 40 kilo. Dan kalau hari Sabtu itu biasanya kita 100 kilo. Nah untuk yang hari Sabtu juga kita rute bervariasi. Kadang kita 100 kilo itu di dalam Jakarta aja, kita nyebutnya keliling kota gitu ya. Oke. Atau bisa juga kita ke Bogor lah, atau ke Sentul lah, atau ke tempat lain gitu. Tapi jaraknya more or less memang begituan. Oke. Ini kan semakin, kalau lagi daerah-daerah sekarang nih pandemi gini kan makin banyak ya yang pesepeda ya Kak. Jalanan Jakarta dipenuhin nih sama pesepeda. Ada nggak sih bedanya nih yang mungkin dari Jakarta sendiri, biasanya mungkin rutinitasnya udah ngelakuin bersepeda seminggu berapa kali gitu. Nah di era pandemi sendiri ada nggak perbedaannya? Ada, dan itu lumayan signifikan ya. Jadi gini, sebelum COVID-19 ini, sebelum PSBB lah ya, kita itu selalu mengorganize istilahnya gowes bareng, atau banyak orang bilang gobar gitu ya, di hari Rabu, Jumat, dan Sabtu itu, dan kita selalu announce melalui media sosial ya, melalui Instagram atau melalui Strava. Jadi memang kita mengajak siapa aja yang mau gowes bareng sama kita, yuk kita gue hari ini jam segini, rutenya ke sini, nanti finish di sini gitu. Nah sejak PSBB ini, sejak COVID-19 ini, kita stop untuk mengajak. Jadi untuk sementara waktu kita tidak mengupload ajakan untuk gue bareng di sosial media maupun Strava. Jadi ya kita hanya janjian antar sesama member aja sih, grup-grup kecil gitu. Yang udah saling kenal gitu ya. Nah untuk sekarang nih, oke, total anggotanya sendiri ada berapa nih? Bisa dihitung nggak ya kira-kira? Anggota tuh relatif, jadi gini, karena kita sifatnya open komunitas, jadi come and go, jadi datang dan pergi. Jadi kadang tiba-tiba yang datang rame, kadang juga sedikit, tapi yang jelas kalau untuk dari sosial media sendiri, kalau kita mau based on sosial media saat ini di Instagram mungkin sekitar more or less 5.000-an lah ya. Kalau dari Strava mungkin sekitar 2.000 sekian, saya juga lupa persisnya. Di WhatsApp group juga mungkin sekitar 100 sekian gitu. Tapi kalau untuk yang actualnya di hari H-nya pas kita goes bareng itu, ya itu dia yang saya bilang tadi, itu kadang kita bisa sampai 50-60 orang, kadang kita cuma 10. Jadi memang tergantung orang-orangnya, nggak tentu juga gitu. Oke. Punya untuk JKT Sisi sendiri punya protokol kesehatan nggak sih untuk bersepeda dari komunitasnya sendiri? Yang jelas kita selalu menghimbau dan kita selalu announce. Saya pribadi selalu bilang ke teman-teman gitu ya. Yang pertama, ikutin protokol yang dijalankan oleh pemerintah. Jadi kita follow deh rules-nya gitu kan. Bawalah masker setiap kali keluar rumah. Mau itu goes kek, mau itu nggak goes, tetap masker pun harus dibawa gitu kan. Dan saya juga menghimbau sama mereka ya jaga jarak, jaga cuci tangan dan lain-lain. Dan yang pasti ya kita selalu bilang bahwa ini resiko ditanggung masing-masing. Maksudnya kalau Anda tidak yakin untuk goes bersama-sama, ya silahkan goes sendiri atau ya nggak usah goes. Jadi memang tidak ada paksaan. Jadi memang sifatnya bisa siapapun ikut ya, di-share di Instagram, ya udah gitu, tinggal join aja gitu ya. Normalnya begitu, tapi saat ini enggak. Sejak kita PSBB, sejak COVID ini, kita tidak pernah announce kapan, jam berapa, rutenya kemana, itu kita nggak pernah announce. Jadi memang bisa dibilang nggak cuma JKT aja, tapi juga beberapa komunitas sepeda lain melakukan hal yang sama. Jadi selama COVID-19 ini belum selesai ya, itu bisa dibilang tidak ada satu klub sepeda yang mengorganize ride sampai detik ini. Jadi sekalipun
terlihat ada beberapa sepeda melintas di Sudirman atau di jalan-jalan lain, ya itu biasanya mereka saling janjian antar sesama teman dekat aja sih. Oke. Nanti kita akan lanjut lagi ya ngomongin tentang sepeda, olahraga sepeda. Mungkin jenis-jenisnya boleh nanti di-share-share ya Kak ya. Tapi sesaat lagi ya kita break dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Health on Top.